code ya. Pemecahan triasilgliserol tadi yang lipolisis ya. Peristiwa pembebasan asam lemak ini dipengaruhi oleh hormon epinefrin, norepinefrin, adenokortikotrop, dan glukagon. Hormon di atas akan meningkatkan kadar siklik adenosin monofosfat, sehingga dia mengaktifkan CAMP ini naik, hormon ini naik, CAMP naik. CAMP naik mengaktifkan protein kinase, yang nanti berfungsi memfosforilisasi hormon sensitif lipase. Sehingga terjadilah yang namanya proses pemecahan trigliserol. Hormon sensitif lipase ini naik, selanjutnya mengeluarkan asam lemak pertama dari suatu triasilgliserol. Asam lemak yang masih terikat dibebaskan oleh lipase, bukan ini. Asam lemak bebas tersebut akan memasuki sirkulasi darah untuk terikat pada albumin. Gliserol, hasil pemecahan triasilgliserol, ini juga masuk ke dalam darah agar dapat dioksidasi oleh jaringan lain. Jadi jalurnya, ketika dia masuk di sini asam lemak dipengaruhi naik dulu hormon epinefrin, asetat dan glukagon. Ini mengkode kalau CAMP ini harus naik. CAMP naik, maka dia mengaktifkan enzim HSL. Oke. Ini dulu naik hormonnya, antara ini. Naik hormon ini akan meningkatkan kadar siklik adenosin monofosfat. Naik siklik adenosin monofosfat, naik pula kadar hormon sensitif lipase. Naik hormon sensitif lipase dia mengeluarkan asam lemak pertama dari triasilgliserol. Triasilgliserol yang asam lemak satu keluar itu dibebaskan, yang masih terikat itu dia dibebaskan oleh enzim lipase, bukan HSL. Tetapi yang bebas tadi masuk ke sirkulasi untuk terikat dengan albumin. Triasilgliserol, gliserol, asam lemak. Jadi dia tuh ada 3 ya. Ini asam lemak lipase. Penyerapan lipid. Enzim lipase pada pankreas, dia memecah triasilgliserida. Asam lemak akan dilepas dari C yang pertama dan ketiga, ester primer. 2 monoasilgliserol yang terjadi akan diserap 72%. Sisanya akan diisomerisasi suatu monoasilgliserol. Sebagian senyawa ini diserap 6% dari total dan sebagian 22% dari total dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi dia ada asam lemak dipecah dulu, tinggallah nanti dipecah lagi 20% dihidrolisis lagi menjadi asam lemak dan gliserol. Metabolismenya bagaimana? Gliserol oleh enzim gliserol kinase dirubah menjadi L-gliserol 3-fosfat. Nah, ini dirubah lagi oleh enzim ini menjadi dihidroksiaseton fosfat. Oke, nah ini bisa bolak-balik nih, ini ke sini gitu loh. Bisa jadi D-gliseraldehid 3-fosfat, dia bisa lagi ke sini, ke dihidroaseton fosfat. Gliserol diserap langsung masuk pembuluh pena, mesenterikum, lalu di dalam sel usus halus, 2 monoasilgliserol akan disintesis menjadi triasilgliserol, 1 monoasilgliserol membentuk triasilgliserol. Triasilgliserol yang terbentuk dalam sel usus diserap masuk ke dalam pembuluh limfe,
dalam bentuk lipoprotein kilomikron. Ini ya, yang kilomikron. Menggabungkan triasilgliserol, protein, fosfolipid, kolesterol, vitamin larut lemak ke dalam bentuk kilomikron. Kilomikron ini adalah lipoprotein, lipid dan protein, yang terutama mengandung triasilgliserol, disekresikan ke dalam sistem limfatik ductus thoracicus, kemudian masuk ke dalam darah 1-2 jam setelah makan. Inokulasinya hidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak. Jadi dia masuk set ke sini. Masuklah dia menjadi asam lemak gitu loh. Di sini asam lemaknya. Ini tinggal 1 ya. Ini dia diserap hormon reseptor adenosil dipecah. Triasilgliserol ini dipecah. Ini asam lemak, ini gliserol. Si asam lemak itu masuk dan diterima lagi oleh senyawa ini. Pelepasan asam lemak dari sel lemak ditransport ke jaringan-jaringan yang memerlukan energi. Ini dia myocyte ya, muscle. Itu jaringan. Nah, ini adiposit, jaringan hati. Adiposa ya. Transportasi asam lemak ke dalam mitokondria. Di sini kita lihat ya, dia masuk asam lemak tadi masuk ke mitokondria. Mitokondria itu adanya di mana, nggih? Siapa yang tahu? Mitokondria adanya di mana? Ada di sitoplasma, Ibu. Oke, ada di sitoplasma. Siapa yang jawab tadi? Almaida. Oke, makasih Mbak Almaida. Di Sama-sama, Ibu. sitoplasma, di sel ya. Oke. Jadi dia ada di sitoplasma. Dia itu merupakan organel sel. Nah, selanjutnya, setelah berada dalam sel, asam lemak menjadi asil-CoA dia. Ini loh asam lemak tadi loh yang masuk mana? Ini asam lemak ya, paham ya? Dia masuk ke dalam sel menjadi asil-CoA oleh enzim pada membran luar mitokondria. Asil-CoA ini dapat menembus membran luar mitokondria. Pada ruang antara membran tersebut, antara membran luar mitokondria itu, gugus asil akan berikatan dengan karnitin, membentuk asil karnitin. Kan ini masuk dia ke dalam membran, dalam sel, masuk menjadi asam lemak menjadi asil CoA, dirubah oleh enzim pada membran luar mitokondria. Setelah jadi asil CoA, dia masuk ke membran luar itu, lalu gugus asilnya ini lepas, berikatan dengan karnitin, membentuk asil karnitin. Asil karnitin menembus membran dalam menuju matrik mitokondria. Jadi ada membran dalam, ada membran luar. Gimana sih caranya gugus asil CoA ditransfer gugus OH karnitin? Jadi dia maka terbentuk asil karnitin yang dikatalisis oleh enzim karnitin asil transferase pada membran luar mitokondria. Asil karnitin melintasi membran dalam mitokondria dikatalisis oleh enzim translokase. Gugus asil ditransfer kembali ke KOA yang berada dalam matrik mitokondria yang dikatalisis oleh karnitin asil transferase 2. Enzim translokase memindahkan kembali ke karnitin ke sitosol. Pertanyaan saya,
Apa tujuannya ke mitokondria? Sampai di mitokondria dilepas lagi. Pertanyaan Ibu susah banget, Bu. Pasti nggak akan ada yang jawab gitu ya. Nah, coba lihat mekanisme ini. Ini ada short chain fatty acid. SCFA istilahnya. Itu dia bisa berdifusi melalui membran mitokondria. Short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Ini namanya long chain fatty acid, asam lemak rantai panjang. Dia tadi masuk ke dalam sitoplasma, bergabung dengan koenzim A, membentuk hasil koenzim A. Lalu masuk dia ke ini membran luar, ini membran dalam, masuk membran luar mitokondria, bergabung dengan karnitin. Oke. Si karnitin lepas, dia masuk ke sini. Si long chain fatty acid atau short chain fatty acidnya ini. Diolahlah jadi dia di sini. Nempel lagi SCOH-nya. Koasetil-CoA-nya. Ini gambar mitokondria. Ini membrannya. Ini ya, biar ini mitokondria loh, gitu loh. Nah, ini membran, ini pintu luar, pintu 1, ini pintu 2, gitu ibaratnya ya. Lalu oleh karnitin asil transferase dia merubah ini RCOH. Jadi ikatan dengan jadi COSH, koasetil. Si RCO ini berikatan dengan karnitin yang di sini. Masuk gitu loh. Masuk sampai ke sini. Lalu asam lemak yang gabung dengan karnitin ini akan melepaskan karnitin. Paham ya? Mengambil COSH, berikatan lagi di sini. Yang dikerjakan oleh enzim karnitin asetil transferase. Paham? Kerjanya di sini ini, enzim ini menyebabkan asam lemak melepas. Kan kalau asam lemak tadi kalau masuk ke membran, dia berikatan dengan asetil-CoA. Setelah di asetil-CoA, si enzim karnitin transferase ini di luar membran mitokondria, dia potong asetil-CoA-nya, dia masukkan karnitin ke sini. Oke, masuk karnitin sehingga bisa masuk ke dalam membran dalam mitokondria. Di dalam diubah lagi oleh karnitin transferase. Dia melepas si karnitin, masuklah asetil-CoA. Sehingga seperti ini nih. Ini asetil-CoA sama gugusnya seperti yang di sini. Kenapa Ibu nggak masuk aja dia ke sini? Nggak bisa, karena yang lewat ke sini cuma bisa yang pakai karnitin gitu. Banding dengan karnitin, masuk sini karnitin. Gitu. Tapi kalau dia gandeng asetil-CoA nggak akan lewat-lewat ke sini gitu. Dia cuma bisa masuk ke sini sampai asetil. Kecuali dia short chain fatty acid tadi. Yang pendek, rantai lemak pendek. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Metabolisme asam lemak ini banyak ya, kompleks. Ada yang namanya beta oksidasi asam lemak. Nah, di sini tahapannya itu adalah mengaktifasi asam lemak, lalu mentransport, membawa hasil lemak CoA, fatty acyl CoA, lalu reaksi-reaksinya terjadi oksidasi, hidraksi, oksidasi, pemutusan ikatan C dengan C. Atau disebut juga dengan reaksi tiolisis.
Nah, aktivasi dari asam lemak ini, asam lemak dioksidasi oleh mitokondria. Asam lemak mengalami aktivasi sebelum memasuki mitokondria. Tadi ya, asam lemak asetil-CoA gitu ya. ATP memacu pembentukan ion tioester agar gugus karboksil asam lemak dan gugus sulfidhidril pada CoA. Di sini dia menyatu nanti. Reaksi aktivitas berlangsung di membran luar mitokondria, dikatalis oleh asil koenzim A sintetase. Nah, ini reaksi oksidasi beta. Adalah proses oksidasi asam lemak dalam mitokondria. Rangkaian oksidasinya gimana? Dehidrogenasi asil CoA, dehidradasi, oksidasi, tiolisis, proses berlangsung sampai tinggal asetil CoA saja nanti di asam lemaknya, itunya, mitokondrianya. Prosesnya ini bertujuan untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan energi ATP, yaitu NADH dan FADH2. Ini dia. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya kasih plus 10 nilai kuisnya. Signaling pathway ini saja. Siapa yang bisa menjelaskan? Nggak ada? Susah kah? Coba Ibu kasih waktu 5 menit. Belajari, Ibu panggil nanti ya. Ada yang bisa nggak? Mau nyoba? Nggak ada? Ini kan asam lemak rantai panjang ya, palmitat. Lalu dia dirubah oleh enzim asil CO sintase dihidrolisis jadi dia palmitol CoA. Ini inner membran mitokondria, ini luar mitokondria. Lalu dia oleh karnitin translokase dia berikatan dengan termitin nanti masuk ke sini. Nah, nanti dia akan mengalami, harusnya di sini ada yang namanya palmitol CoA. Maaf. Ini dia oksidasi beta ya, metabolisme oksidasi beta masuk ke sini, lalu mengalami oksidasi dan mengalami hidrasi, oksidasi lagi, sehingga dia menjadi nanti si CH3CH2COS CoA diputus
CO-nya, COA-nya, tapi masuk CO sini, jadi asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang nanti masuk ke siklus Krebs di mitokondria, jadi energi. Nah, setiap di sini ada FADH, NADH, ini akan ditranslate menjadi energi. Masih ingat nggak berapa FADH itu ATP-nya? Mbak Lailatul? Atau ada ini, Mas atau Mbak Aipon namanya? Sudah lupa? Ada Siapa yang ingat? 2 bukan 2 FADH. Jangan 2 bukan ya, jawab dong. Kamu yakinnya yang mana gitu loh. Kalau kayak gitu kamu generasi pelin-pelan nanti. Kurang yakin dengan jawaban. Menurut saya 2, Bu. Menurut saya 3, Bu. Ayo. Kalian bukannya ngitung ya kemarinnya ATP ya? NADH, FADH, pas di glikolisis sama transfer elektron dari siklus Krebs. Ayo siapa jawab? Bisa FADH sama NADH? Saya Ibu. 1. FADH2 itu dia menghasilkan 2 ATP Ibu. 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Oke, NADH? Kalau NADH itu 3 ATP. 3 ATP, oke. Aku mau tanya, Mbak Almaida ini kelas A, kelas B? Kelas A. Kelas A, kamu kimia dasar sama saya? Iya Ibu. Berapa nilai kimia dasarmu? Berapa ya Bu? Lupa? Iya Bu, saya lupa. Oke. Ini ya, reaksi oksidasi beta tadi yang dikatakan di sini. Di sini ya. Oksidasi, dehidrogenasi masuk di sini FAD jadi FADH lepas, NAD plus, NADH lepas kan di sini nih. Ini tadi nih. Ini penjelasannya di sini lebih lengkapnya gitu loh. Nah, lalu ada reaksi teolisis. Teolisis itu dia memecah masuk SCOA tapi lepas juga SCO-nya, OA-nya, tapi mengikat satu CH2. Ini masuk ke siklus apa tadi? Asetil-CoA ini masuk ke, udah lupa, siklus? Siklus Krebs. Oke, siklus Krebs. Nah, tadi kan rantainya berapa ini tadi? 14 ya? 14 itu genap atau ganjil? Genap Ibu. Genap Bu. Nah, ini genap ya. Nah, sekarang masuk ke rantai ganjil beta oksidasi. Oksidasi asam lemak rantai ganjil. Dia sama berlangsungnya terbentuk penggal 3 karbon propionil-CoA katanya. Karboksilasi propionil-CoA menghasilkan metil malonil-CoA, selanjutnya menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA dioksidasi lebih lanjut dalam siklus asam sitrat. Siklus Krebs. Masuk lagi. Oke. Ini dia nggak dijelaskan ya, nggak menjelaskan metabolismenya seperti tadi, tapi ada proses pemotongan jadi 3 bentuk asam lemak. Jadi tetap nanti hasilnya suksinil-CoA atau asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs. Kita masuk oksidasi lemak, asam lemak tidak jenuh. Dia sama oksidasi beta, sama prosesnya, sampai bertemu dengan atom C yang mengandung ikatan tak jenuh. Proses ini memerlukan satu enzim reduktase dan isomerisase, dan reduktase bekerja pada ikatan rangkap lebih dari 1, sampai tinggal hanya 1 ikatan rangkap. Sedangkan yang isomerisase merubah konfigurasi cis ke trans. Kemudian oksidasi beta berlangsung kembali.
Sudah, itu oksidasi beta. Intinya oksidasi beta itu yang pertama tadi. Ada lemak rangkap, ada yang tak jenuh, itu masih sama. Cuma berbeda mungkin dari enzimnya atau dari dia memecah karbonnya. Nah, kalau yang alfa, dia itu memecah asam lemak dengan rantai cabang dan dengan rantai cabangnya. Misalnya asam vitanat atau rantai cabangnya sangat panjang. Contohnya di otak dan di saraf. Proses oksidasi berlangsung pada C-alfa, di mana satu karbon dikeluarkan dari ujung karboksil rantai asam lemak dan dibebaskan sebagai CO2. Jadi kalau di C-alfa ini pasti ada yang akan dilepas karbon dioksida dengan mengurangi jumlah C-nya. Karbon asam lemak sisanya dapat meneruskan oksidasi beta. Nah, sekarang ujungnya tetap dia perginya prosesnya ke oksidasi beta. Oksidasi beta itu yang mana, Bu? Oksidasi beta itu yang ini. Nih, dehidrogenasi, hydration, oxidation, tiolisis. Ujungnya ini kemana, Bu? Ini masuk ke siklus Krebs. Paham ya? Nah, mau dia oksidasi alfa, tetap masuknya ke oksidasi beta. Tapi dia diputus dulu satu karbon C si alfanya jadi CO2 baru dia masuk ke oksidasi beta. Lalu ada oksidasi, ini lambang apa ini? Siapa yang tahu? Omega, Bu. Omega. Oke. Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Afnan. Afnan. Oke. Nah, di sini thank you Mas Afnan. Oksidasi ini berlangsung pada asam lemak rantai cabang yang mengandung banyak atom C. Gugus metil di ujung omega dirubah menjadi gugus karboksil sehingga terbentuk suatu asam dikarboksilat. Sesudah terikat dengan KOA, lalu lanjut oksidasi beta dapat berlangsung dari kedua ujung karboksil. Kalau tadi di alfa dia gugus dia karbon, ini yang jago kimia ya. Kalau nggak jago kimia tuh nggak kebayang loh strukturnya gitu. Bodoh amat lah bentuk strukturnya. Oh, tapi kalian paham gitu loh. Oh dia C-nya 16 misalnya. Oh lepas C-nya 1. Tinggal C15. Masuk ke O2 tadi. Jadinya CO2 lepas. Yang C dia C-nya 16 lepas 1 tinggal C-nya jadi 15. Yang C15 inilah masuk dia ke oksidasi beta gitu loh. Nah sekarang tadi yang lemak tidak jenuh ya tadi ya. Yang tidak asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ngapain dia? Tadi sampai dia masuk ke beta. Dengan yang sama sampai bertemu dengan atom C mengenai ikatan tak jenuh. Nah, ini sama, tapi dia sampai ikatan tak jenuh. Tapi dia memerlukan enzim reduktase dan isomerisase. Kalau alfa seperti ini. Nah, kalau omega, dia mengandung banyak atom C, cabang, bercabang-cabang, lalu gugus metil di ujung omega itu dirubah menjadi gugus karboksil. Karboksilat jadinya. OH. Lalu sehingga terbentuklah asam dikarboksilat. Sesudah itu terikat dengan KOA, lanjut baru nanti oksidasi beta. Ini contoh pada asam stearat. Asam stearat. Asam stearat ini asetil CoA dulu berikatan. Terus jadinya dia di sini kurang diaktifasi dulu ya. Dia 18 minus 2. Lalu ada menghasilkan FADH, NADH, oksidasi 9 asetil CoA. 1. Kalian nggak akan paham ini? Ya iya nggak paham. Kenapa? Dia satu asam stearat ini 146. Jadi kalian pelajari dulu strukturnya. Ini kan 18C ya. Nanti masuk ke proses yang oksidasi beta ini tadi loh. Nah ini loh. Dihidrogenasi dulu. Kan kalau dihidrogenasi ini jadi ikatan rangkap. C ini. Nah ini tapi C-nya 18.
Lalu hidrasi lagi. Oke, lanjut nanti masuk ke sini OH, oksidasi, masuk sini, masuk sini. Nah, itu dari C18 terurailah sampai dia C-nya berkurang gitu. Nah, proses itu sudah dihitung energi yang dihasilkan dari asam stearat saja dia bisa menghasilkan 146 ATP. Nah, kalau asam oleat itu dia bisa menghasilkan energi 144 ATP. Lanjut kita ke oksidasi badan keton. Badan keton itu dibentuk pada keadaan sel yang kekurangan karbohidrat atau kelaparan jangka panjang, puasa, dan diabetes. Jadi orang diabetes itu juga ada yang mengalami oksidasi badan keton. Asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa dibawa ke hati untuk menjadi asetil-CoA dalam mitokondria. Bila terdapat sedikit karbohidrat dalam sel, maka sebagian besar oksaloasetat Daur-Krebs menjalani gluconeogenesis agar menghasilkan glukosa. Siapa yang tahu, masih ingat gluconeogenesis? Siapa yang masih ingat Saya, Ibu, mencoba. Oke, monggo. Pembentukan asam pirufat kembali menjadi glukosa, Ibu. Asam pirufat dijadikan glukosa. Oke, nah si oksaloasetat ini bagian dari si siklosadi gitu loh. Jadi dari asam pirufat menjadi glukosa. Akibatnya hanya tinggal sedikit oksaloasetat yang dapat dikondensasi dengan asetil-CoA. Berlebihlah asetil-CoA dirubah menjadi badan-badan keton. Sehingga badan keton terdiri dari asetoasetat, aseton, bau banget napasnya bau aseton gitu loh. Badan keton selanjutnya dilepaskan ke dalam aliran darah dan dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh semua sel. Zat ini dia bersifat asam sehingga menyebabkan penurunan pH darah dengan cepat. Makanya kalau orang itu dia diabetes, terus dia ada oksidasi badan keton, darahnya tuh pH-nya turun gitu. Nah, itu berbahaya banget gitu. Ketogenesis. Ini loh, oksaloasetat itu kan berada di asetil-CoA loh. Asam. Masih ingat tak siklus Krebs kemarin yang di awal Ibu bilang? Kan ini ada fatty acid, asam lemak masuk tadi kan, asetil-CoA-nya lepas di sini. Ini di sini. Asetil-CoA masuk fosfofenolpirufat. Fosfofenolpirufat, gliseraldehid 3-fosfat. Nah, ini nih yang masuk gluconeogenesisnya di asam pirufat. Keton bodies. Oke. Ini enggak terjadi, ini enggak terjadi. Jadi di keton body itu ini enggak ada prosesnya, ini enggak ada. Yang ada dia memanfaatin ini loh. Asam amino from muscle tissue. Nah, asam amino itu kan penyusunnya biasanya dari protein ya, peptida ya. Makanya orangnya kurus-kurus, diabetes tipe 1 kurus. Kenapa? Karena asam aminonya udah dipecah, ada reaksi ketogenesis gitu loh. Paham ya? Ini reaksi ketogenesisnya. 2-asetil-CoA, asetoasetat, beta hidroksibutirat jadi aseton. Lalu aseton pergi ke paru-paru. Tetapi hanya 23 ATP karena satu digunakan untuk mengaktifkan. Nah, iya. Dia itu tidak menghasilkan 24 ATP, tapi kurang 1 gitu. Hepar dan jaringan lain menggunakan sebagai sumber energi. Selama kelaparan atau puasa jangka panjang, 10 hari nggak makan-makan, otak dapat mengoksidasi badan keton.
Jadi protein otot dapat dihemat dipakai badan keton. Ini pengaturannya. Oksidasi asam lemak diatur melalui rantai transport elektron dalam mitokondria, yaitu kebutuhan akan ATP. Jadi kalau misalnya nggak banyak ATP-nya, ya kita nggak usah oksidasi asam lemak dulu, kata mitokondrianya. Otot cenderung menggunakan asam lemak sebagai bahan bakar. Di saat asam lemak melimpah, oksidasi glukosa otot dihambat. Oke, jadi asam lemak dulu yang digunakan si ototnya. Setelah diet tinggi karbohidrat, akan terjadilah sistem asam lemak dalam hepar. Oksidasi asam lemak, diet tinggi, high diet, oke. Oksidasi asam lemak di dalam hepar terjadi hambat oleh malonyl-CoA, suatu zat antara yang terdapat pada sintesis asam lemak. Jadi oksidasi asam lemak ini diatur, remnya mana? Remnya malonyl-CoA ini yang menghambat. Jadi nggak bisa langsung oksidasi aja terus, nggak. Dihambat oleh si malonyl-CoA ini. Nah, sebagian besar sintesis asam lemak berlangsung dalam sitoplasma sel-sel hati atau jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat salter. Dia akan menghabiskan 2 ATP ya, membentuk asetil-asetosa tersebut dirangsang oleh aminogalkulit. Saya nggak masuk ke sini. Sampun ya, lipogenesis nggak ini aja. Kita lewat saja, terlalu banyak nanti. Sintesis triasilgliserol. Oke, triasilgliserol pada hati dan pada jaringan adiposa itu dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat yang tadinya di sel usus, triasilgliserol berasal dari 2 monogliserol. Jadi kan kalau di hati dia triasilgliserol. Jaringan adiposa tidak memiliki gliserol kinase, enzim gliserol kinase ini, sehingga dia tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh lipoprotein lipase. Oke, paham ya? Gliserol kinase ini yang memecah si gliserol. Insulin merangsang pembentukan lipoprotein lipase dan memetabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Ini dia. Ini sintesis kolesterol. Saya sampun saja di sini. Ini ada kelainan penyakit. Apa itu penyakit A-beta lipoproteinemia? Itu ada penyakit herediter, keturunan berupa tidak terbentuknya beta lipoproteinemia. Jadi jaringan tubuh penderita penyakit ini tidak mampu membentuk kilomikron di usus atau FLDL di hati. Karena kedua lipoprotein ini membutuhkan apoprotein B. Akibatnya terjadilah penimbunan triasilgliserol di sel usus dan hati. Tidak ada yang mengolah. Pengidap penyakit ini hanya boleh mengonsumsi asam lemak rantai pendek. Tidak boleh asam lemak rantai panjang. Karena kalau rantai panjang nggak bisa diolah di metabolisme, di mitokondrianya. Gitu. Kalau ini ductus pankreas, itu adalah sumbatan pada saluran antara kelenjar pankreas dan usus halus duodenum. Ini mengakibatkan sekresi pankreas seperti lipase pankreas dan sekret pencernaan lipid lainnya sangat berkurang dalam saluran pencernaan. Oke. Sampun di sini ya, dipolisis ya tadi ya. Sudah. Itu yang namanya sintesis lemak atau sintesis lipid. Kompleks iya, banyak iya, ada yang beta, ada yang alfa, ada yang omega, ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh, dan itu ada badan keton. Nah, kalian kalau mau belajar mandiri, kalian belajar lewat video YouTube dulu gitu, lebih gampang dari video YouTube, baru nanti pahami isi PPT saya.
Itu menurut saya lebih gampang. Kita ini pertemuan keberapa ya, ya nak ya? Mahasiswa ya, rekan sekalian. Saya seperti ibu Pertemuan saya. Keberapa? Ke-10 ya? 10, Bu. 10. Next minggu depan itu hari apa minggu depan ya? Hari Selasa tanggal 15. Terus habis itu 11, 13, 12, 13. Nah, bisa nggak ya saya minta di minggu ini 2 kali pertemuan? Jadi dalam sebulan ini saya selesai kuliahnya. Di minggu 20 sampai 26. Kan kita kuliah di tanggal 15 saya masuk. Terus tanggal 22 itu kita presentasi 2 kali, ngambil 2 jam pertemuan gitu. Kak Ananda kuliah nggak ya dari jam 2? Nggak bisa jawab kok. Tadi kuliah nggak sih jam 2? Yang kelas A dulu. Almaida? Selesai praktikum, Ibu. Tadi praktikum? Iya. Oh, tadi praktikum biokimia ya? Iya, Ibu. Oke, sampai jam berapa? Ke sekitar jam 2:10, Ibu. Oke, yang 2:10. Atau kita mulainya 2:30 aja. Atau jam 3 gimana? Ada andang praktikum nggak sih? Saya rasa 2:30 aja cukup kok untuk 2 kali pertemuan. Presentasi. Gimana? Ada kelas Mbak Nabila itu kelas A atau B, Mbak? Saya kelas A, Bu. Kelas A. Nah, kelas A tuh kemarin gimana, Mbak? Apanya, Bu? Hari ini kuliahnya sampai jam berapa? Sampai jam 3, praktikum biokimianya itu selesainya jam 3. Terus jam 3 ya? Terus hari apa yang kosong ya? yang kosong itu hari, sebentar, Bu. Kalau pagi kalian kosong nggak sih? Pagi hari Senin pagi itu ada praktikum histologi. Habis itu hari Selasa pagi itu ada sistematika tumbuhan rendah. Habis itu hari Rabu pagi sepertinya juga ada, tapi apa ya kemarin itu, Bu? Soalnya banyak ibu dosen juga yang minta ganti hari gitu, Bu. Jadi terkadang itu kalau ada hari yang libur langsung diisi gitu. Oke. Rabu, Kamis kosong nggak? Hari Kamis itu, sebentar, Bu. Hari Kamis ada biostatistika, Bu, pagi. Sorenya praktikum, siangnya. Jumat? Jumat pagi libur, Bu. Bukan, Bu. Jumat pagi nggak libur, tapi ini jadwal awal, Bu. Jadwal awal biokimia itu kan hari Jumat jam 8. Jam 8 atau jam 7? Oke, berarti gini aja. Selasa sore 1, terus Jumat 1. Gitu bisa nggak ya kelas A sama B? Jumat jam 8. Kelas B bisa, Ibu. Kelas A? Sebentar, Bu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Jadi saya tuh pengen ngeset, nanti di tanggal 29 tuh kan ada kuliah tamu tuh. Nah,
kuliah tamu, berarti selesai MK Biochem gitu loh. Gitu ya. Kuliah tamunya saya sesuaikan jadwal dulu sama dosennya. Berarti kalau enggak saya set hari Jumat tanggal 2 kuliah tamunya gitu ya. Ananda, gimana, setuju? Boleh, Bu. Oke, Boleh, Bu. matur nuwun ya. Nah, sekarang untuk di pertemuan 2 minggu lagi, di tanggal 22 sama 25, itu mahasiswa saya minta presentasi. Nah, presentasinya itu adalah metabolisme, bikin poster sama mempresentasikan posternya. Terserah Ananda mau bikin posternya tuh ukurannya bisa pakai PowerPoint ya, bikin posternya ya, nanti dijadiin PDF, bikin posternya bagus-bagus. Contoh poster, banyak kan ya poster-poster di luar sana, lalu dipresentasikan. Sepertinya poster dipresentasikan itu terlalu sedikit materinya, susah juga nanti kalian ujian. Ya udah, bikin PPT aja presentasi, nanti metabolisme pada tumbuhan, siklus fotosintesis, siklus Calvin C3 dan C4, respirasi sel aerob. Oke, gini. Fotosintesis, satu topiknya, siklus Calvin, tumbuhan C3 dan C4 ini. Terus respirasi sel, aerob dan anaerob. Gitu. Sampun. Nah, saya bagi timnya. Kalian mana senang ibu yang bagi timnya atau bagi sendiri? Nggak ada yang jawab. Manut.